sehingga yang digerus, yang pangkas tuh badannya aja, bukan matanya, badannya aja berhari-hari. Yang diasah tuh badannya, sehingga wah, cerita mengasahnya itu masalah banget keras. Ya wong yang diasah ini bukan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ahmad Novel Habibi di channel SDP Sedap Dipandang Production, channelnya para eksekutor juru sembelih halal. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Seluruh guru-guru saya yang sempat menonton dari video ini, juga para penonton setia di channelnya SDP. Beberapa daerah sudah ada kelonggaran tentang PSBB, terutama Jakarta yang saat ini sedang masuk dalam program PSBB transisi. Mudah-mudahan segera akan berakhir dan kembali dalam kehidupan yang normal. Teman-teman sekalian, konten hari ini konten yang berisikan tentang bagaimana konsep mengasah dan juga memilih bilah sembelih yang baik. Tentunya versi saya dulu pribadi. Versi saya pribadi juga bukan murni pribadi, namun dari beberapa ilmu, dari beberapa pengetahuan dan informasi yang saya dapat dari guru-guru saya, tentunya juga yang saya dapat dari beberapa artikel yang saya baca. Oke, untuk teman-teman yang baru masuk di video ini, baru nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, lalu di sampingnya ada loncengnya, nyalain loncengnya, gitu kan, agar setiap video yang baru saya upload akan menginformasikan kepada antum bahwa oh, ini ada video baru nih dari channelnya SDP Sedap Dipandang Production. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Semoga video ini dirasa manfaat dan bisa disebarluaskan untuk teman-teman yang lain. Oke, kita masuk yang pertama tentang bagaimana konsepnya mengasah. Lalu pilihan batu apa sih yang sebenarnya diperluin? Itu kan batu kasarkah atau batu haluskah? Atau pakai amplaskah? Atau harus pakai batukah? Gitu. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa prinsipnya mengasah itu adalah menggerus, kan gitu ya. Prinsip mengasah itu adalah menggerus. Nah, kalau untuk menggerus, guru saya pernah bilang bahwa
konsepnya mengasah itu 70 sampai hampir 75% itu akan digunakan pada batu kasar. Sedangkan 25%-nya atau 30%-nya itu sisanya digunakan atau turun pada batu yang halus. Gitu. Ternyata itu antara batu kasar dan batu halus. Lalu sebenarnya konsepnya mengasah itu yang diasah tuh yang mana nih gitu. Yang diasah tuh yang mana nih? Karena ada sebagian teman-teman yang karena konsepnya belum tahu, akhirnya dia mengasah nggak tajam-tajam. Karena bukan bagian tajamnya yang diasah gitu. Oke, kita ambil contoh. Seperti ini. Ini goloknya Bang Adli. Pelanggan saya, customer saya yang beli golok dari Medan. Nah, beliau baru ngirim ke saya untuk diasah ulang gitu. Nah, kembali lagi ke pokok persoalannya nih. Untuk teman-teman semua, bahwa mengasah itu menggerus, dan yang kita asah sehingga menjadi tajam itu adalah bagian ini nih, edge-nya gitu, bagian ini edge-nya. Tapi banyak juga yang mengasah adalah bagian ininya, nih yang diasah gitu, yang digerus bagian ininya, tapi ininya saja yang diasah, ininya enggak kena, sehingga berjam-jam mengasah nggak tajam-tajam, karena ini yang mestinya tajam, bagian ini yang tajam, tapi ini nggak kena keasah, yang keasah malah bodinya aja. Ini sebabnya kenapa? Nah, ini masuk di poin kedua yang akan kita bahas. Sebabnya apa? Sebabnya geometri dan konstruksi bilahnya ini tidak sesuai untuk penyembelihan gitu, sehingga yang digerus, yang pangkas tuh badannya aja, bukan matanya, badannya aja, berhari-hari yang diasah tuh badannya, sehingga wah, cerita mengasahnya itu masalah banget, bahannya keras, ya wong yang diasah ini bukan ininya gitu. Kalau konstruksi bilahnya dan geometri bilahnya sudah baik, nggak perlu lagi mengasah bagian badannya, tapi sudah mengasah bagian edge-nya, bagian mata tajamnya. Sehingga saya dan teman-teman dan guru-guru saya yang sudah menganut dengan paham itu akan menyampaikan bahwa mengasah itu sangat mudah dan sangat cepat, karena kita hanya ngurusin tentang mata tajamnya aja gitu, karena konstruksi dan geometri bilahnya sudah baik. Bagaimana sih sebenarnya konstruksi bilah yang baik untuk sembelih tentunya ya, karena sembelih membutuhkan bilah yang flat, rata. Apa sih yang rata? Nah, saya udah coba untuk gambar nih beberapa yang bisa saya sajikan dalam konten kali ini. Nah, ini saya sudah gambar. Ini kita anggap spine, punggung bilah. Nah, yang ini kita sebut dengan bevel. Nah, yang titik di tengahnya ini adalah mata tajam. Nah, karena ini rata, ini disebutnya flat. Makanya banyak beberapa maker, termasuk dalam penjualan yang saya lakukan, saya menyebutnya bahwa bilah yang saya sajikan ini adalah bilah dengan bevel flat, V grain. Flat artinya rata, dia tidak meliuk-meliuk, tidak bergelombang, dia rata. V, flat V grain, V. Nah, ini V. Nah, ketika bilah itu sudah flat seperti ini, rata, ini sudah baik. Ini sudah baik. Nah, ini sudah baik. Nah, ini langsung dari spine. Contoh, misalnya kita perbandingan, spine-nya ini adalah 5.
mili, misalnya gitu kan. Ini hanya perbandingan. Ini gambar sengaja dibesarkan agar mudah terlihat. Misalnya 5 mili. Berarti kita akan ambil titik tengahnya yang menjadi center edge-nya. Gitu, yang menjadi center edge-nya. Sehingga ketika ditarik garis dari ujung spine yang ada di kanan dan ujung spine yang ada di kiri menjadi bentuk bevel, nah dia akan terlihat, ditarik lurus akan terlihat flat. Nah, ini yang disebut dengan flat. Kalau dia meliuk-meliuk, tidak lurus, tidak stretch, gitu kan, tidak ditarik lurus, meliuk-meliuk gitu, pokoknya tidak lurus, itu yang bermasalah, gitu. Itu yang bermasalah. Ataupun dia tidak langsung lurus, tapi lurus menekuk lagi, gitu, di bawahnya, tapi hampir setengah, gitu, bukan kecil di bawah, hampir setengah. Nah, itu kita sebutnya dengan convex, bukan flat. Nah, sekarang saya mau ngasih perbandingan nih, gitu. Saya mau ngasih perbandingan. Yang dibutuhkan tipis tuh yang mananya? Spine-nya atau bevelnya atau keduanya? Nah, kalau ketika bevelnya ini sudah flat, spine-nya berapapun itu masih kadar baik, gitu, masih kadar baik. Tapi kalau ada tingkatan baik, tapi ada yang lebih baik. Nah, ini spine-nya cukup tebal, punggungnya cukup tebal, meskipun bevelnya ini sudah flat karena stretch lurus, garisnya lurus, tidak bengkok-bengkok, baik tidak bengkok ke luar dan ke dalam. Nah, ini disebutnya dengan flat. Nah, ini spine yang cukup tebal, punggung yang cukup tebal. Saya juga sudah gambar dengan perbandingan spine yang dia lebih kecil. Itu kalau dibandingkan dengan yang tadi, tuh punggungnya dia lebih kecil. Nah, dia akan terlihat lebih runcing. Nah, tentunya yang ini lebih baik daripada yang ini, meskipun sama-sama flat. Dua-duanya sudah baik. Kalau dalam proses bilah sembelih, gitu kan, konsep geometri bilah sembelih, dua-duanya sudah baik karena dua-duanya flat, gitu, bukan convex, dua-duanya flat. Cuman karena spine-nya dia lebih kecil, otomatis ditarik lurusnya pun dia akan lebih terlihat runcing, sehingga hambatannya pun akan terlihat lebih sedikit. Lalu ketika kita bandingkan lagi, ada yang spine-nya atau punggung bilahnya lebih kecil dari yang tadi, tuh, lebih kecil dari yang tadi, tuh, ya kan? Kalau kita lihat perbandingannya. Nah, ini yang lebih kecil, yang lebih tipis punggung bilahnya, spine-nya, ini yang lebih besar. Nah, otomatis ketika spine ini lebih kecil, dia akan terlihat lebih runcing. Tuh, akan terlihat lebih runcing. Tapi jangan salah, ketika punggung bilahnya ini lebih tipis, gitu kan, memang dia akan terlihat lebih runcing, tapi dia akan lebih mudah untuk meleot, gitu, meleot. Nah, kalau punggung bilahnya ini cukup tidak terlalu tipis, tapi juga tidak terlalu tebal, gitu kan, kisaran, kalau menurut saya sih 5-3 itu sudah ideal banget, gitu. Punggungnya 5 ataupun sampai 3 itu udah ideal banget. Cuman ketika punggungnya itu sudah 2,5, 2 bahkan 1 mili, lalu bilahnya panjang, itu sangat mudah meleot. Nah, sehingga kalau kita balik lagi, kalau spine-nya ini dia lebih kecil atau lebih tipis punggung bilahnya, dia akan terlihat lebih akan terlihat lebih runcing. Nah,
Sampai di sini kudu dipahamin dulu tuh. Nah, jadi yang dibutuhkan itu tentang flatnya, ratanya, jangan sampai dia cembung, ada cembung ke bawah. Tipisnya itu boleh ambil spine-nya yang tipis juga, tapi boleh juga ambil bevelnya, sehingga bevelnya pun akan menghasilkan bevel yang tipis juga. Gitu. Tapi kalau yang terlalu tipis akan rentan untuk meleot, sehingga ketika digunakan untuk proses penyembelihan, baik konsep yang menarik ataupun yang dorong, itu akan berisiko bergerak-gerak seperti itu. Gitu, takutnya dia jalan-jalan tuh karena bilahnya yang mudah melewat. Oke, kita lanjut. Tadi yang sudah flat, sekarang kita akan coba lihat untuk bilah yang seperti ini. Nah, ini yang banyak ditemui. Ini adalah gambaran bilah dengan span yang tidak terlalu tebal seperti tadi, seperti yang flat seperti tadi, tapi dia bukan flat, tapi dia convex. Gitu, dia tidak langsung dari garis tengah. Span-nya misalnya 4 atau 5, nah dia tidak mengambil dari garis tengah, tapi di luar dulu, baru dia ada lekuk ke dalam. Gitu. Nah, ini besar ya, bukannya kecil, bukan yang ada di bawah, tapi besar. Gitu. Makanya ini disebutnya convex. Nah, ini bisa juga untuk menyembelih, tapi kurang baik karena dia mempunyai hambatan yang cukup besar. Oke, kita ganti gambarnya dengan yang serupa dengan ini, namun sudah saya berikan gambaran perubahannya. Nah, ini dia. Nah, banyaknya kita ketika punya bilah dan mengasahnya sampai lama, berhari-hari, karena bilah kita dalam konstruksi dan geometri yang tidak baik. Gitu, sehingga yang kita asah adalah bevelnya, badan bilahnya. Karena dia tidak ramping, sehingga kita akan membuatnya harus ramping dulu. Gitu. Nah, kita ini menghabiskan bagian sebelah sini. Gitu. Sampai dia ketemu titik di tengah ini, titik tengahnya spine, itu titik tengahnya punggung bilah. Nah, dia digerus bagian sini, sehingga dia akan menghasilkan yang flat. Nah, ini yang terjadi pada banyak teman-teman mengasah lama itu karena bilah dalam konstruksi dan geometri yang tidak sesuai untuk geometri bilah sembelih. Itu kalau bilah sembelih baiknya itu yang hambatannya bebas, tidak ada hambatan ataupun malah hambatannya sedikit kecil lah. Itu. Tapi kalau hambatannya sampai besar seperti ini, gitu kan? Besar seperti ini. Nah, ini akan membuat proses mengasah menjadi lama pastinya. Gitu. Karena yang kita urusin bukan tentang mata tajam. Kita urusin tentang ini aja dulu. Gitu kan? Ini aja dulu yang kita urusin. Sehingga ketika ini sudah terbabat habis, baru dia terbentuk seperti garis yang titik-titik ini. Sehingga kalau sudah jadi, dia akan berbentuk seperti ini. Gitu, ujung-ujungnya flat. Gitu, ujung-ujungnya flat. Gitu, karena yang dibabat sama dia ini. Lama makanya. Gitu. Makanya konstruksi bilah dan geometrinya ya, geometri bilah sembelih nih ya, yang harus teman-teman pahami, para penonton setia channel SDP, bahwa ngasah itu nggak lama, karena yang kita asah sebetulnya hanya mata tajamnya, itu edge-nya saja yang lama. Dalam konsep mengasah oleh teman-teman itu adalah menghilangkan hambatan pada bevelnya itu karena merubah bevel yang tadinya convex, gitu kan, yang tadinya convex. Oke, yang tadinya convex ini dirubah menjadi bevel yang flat. Tuh. Makanya tadi dibilang di awal, konsep mengasah itu hampir 75%, bahkan sampai 80%
itu menggunakan batu kasar. Karena apa? Nah ini menghabiskan hambatan-hambatan ini. Kalau pakai batu halus mah lama banget. Jangankan pakai batu halus, kadang-kadang pakai batu kasar pun lama banget. Nah itu makanya dibutuhkan batu gerus atau batu kasar yang kuat, tahan lama, nggak mudah cekung gitu. Dan saya merekomendasikan Blue Corundum tentunya, meskipun itu adalah produk saya yang saya keluarkan dan juga saya sediakan untuk dijual, tapi bukan konsep tentang hanya penjualan, tapi sudah dibuktikan sama teman-teman semua bahwa Blue Corundum grade 240 dan Blue Corundum grade 400 itu cukup baik untuk daya tahan menggerus bevel ini, sehingga menjadikan bevel yang tadinya convex bisa membuat bevel ini berubah menjadi bevel yang flat gitu, bevel yang flat. Tapi tentu tetap butuh kesabaran gitu. Makanya dibutuhkan batu asah yang bertahap, karena setelah merubah bevel yang convex ini menjadi bevel yang flat, baru dia untuk merapikan kondisi bilah hasil gerusan grit kasar menjadi lebih halus dengan batu grit yang lebih halus gitu, dari 240 ke 400, nanti mungkin ke 800, ke 1000, ke 2000, 3000 ataupun sampai ke 5000. Baik itu batu lokal gitu kan Indonesia punya, ataupun batu dari Jepang atau dari batu-batu luar gitu. Nah ini dia konsepnya yang harus dipahami ketika mengasah. Jadi kalau sampai lama, Al-Fakir yakin antum mengasah bodinya, bukan mata tajamnya. Tapi perlu ketika antum mempunyai bilah yang memang belum flat karena masih convex gitu, karena masih convex. Nah kondisi ini juga yang akhirnya saya harus katakan membuat harga sebuah bilah itu bisa mahal, ya relatif ya, kondisi mahal, ataupun bisa lebih murah gitu, karena pengerjaan ini akan berimbas kepada waktu, akan berimbas kepada sisi produksi. Itu sisi produksi. Kalau dia pakai BG mungkin akan menghasilkan dari bentuk yang convex ini, atau dalam convex yang awal ini dia akan membentuk sehingga menjadi flat. Itu membutuhkan biaya produksi yang cukup banyak. Bisa mungkin kita dapat lebih murah, tapi mungkin kondisinya akan belum sampai kondisi flat seperti ini. Tapi ada juga mungkin yang bisa memberikan harga yang cukup terjangkau, murah lah bahasanya, dengan seperti ini. Tapi sepertinya akan butuh pertanyaan, gimana tentang biaya produksinya? Mungkin mungkin tidak dihitung untuk biaya produksinya atau gimana, kurang paham gitu. Nanti pokoknya kondisi bilah sembelih baiknya itu yang flat gitu kan, flat V grain gitu kan. Ini kan V. Nah ini karena spine-nya ini kecil, tipis, nah dia terlihat lebih ramping dan lebih terlihat kayaknya lebih tajam gitu kan. Tapi otomatis seperti yang tadi saya bilang, semakin tipis spine-nya akan terlihat semakin lebih tajam, tapi akan berdampak terhadap daya tahan dia, meleot, mudah meleot. Oke, yang ini tadi jangan lupa untuk dipahami. Nah, ada lagi nih tentang bevel yang namanya flat V grain micro edge. Itu micro edge. Tadi kita di awal sudah sampaikan bahwa ini bilah baik golok ataupun pisau bebas lah itu kan anggapannya. Kita bicara umum bilah gitu kan. Nah ini spine-nya, ini bevelnya, ini edge-nya. Nah dibilangnya sekarang flat V. Nah flat V kan tadi udah paham. Flat V grain micro edge. Jadi ini edge-nya tapi di atas ini sedikit
mikro makanya dibilangnya. Itu ada lekukan. Saya udah gambar. Nah, ini flat, garisnya lurus, tidak bengkok-bengkok. V bentuknya seperti huruf V, grain micro edge. Nah, itu adanya kecil sekali, ada di bawah, kecil sekali. Kalau di sini terlihatnya kecil banget. Nah, kalau untuk bila-bila pabrikan seperti merek F, nah ada itunya. Terus juga merek Fix, ada itunya gitu kan. Nah, itu biasanya di ujung ini terlihat tuh yang namanya micro edge-nya. Nah, apa sih yang dimaksud sama teman-teman pembuat diadakan micro edge? Untuk daya tahan, tentunya. Dia sudah baik dalam konsep hambatannya yang sudah kecil gitu. Ini kan hambatannya yang sudah kecil, sudah baik. Tapi kalau dia langsung seperti ini akan sangat rentan ketika kalau dalam konsep penyembelihan terbentur dengan tulang gitu kan, yang ada di dalam leher sapi, itu akan mudah rentan, baik rompal ataupun chipping. Nah, sehingga dibentuklah seperti ini, flat V-grain micro edge. Sehingga kalau dia terkena gesekan ataupun benturan terhadap benda yang lebih keras, dia akan jauh lebih kuat dibanding yang ini. Yang langsung. Ini yang langsung gitu kan, dan ini yang ada micro edge-nya. Nah, itu makanya kalau kemarin sempat lihat ada ngasah vanadis 8 dengan satu batu ungkal saja, yang perlu dipahami bahwa catatan pada akhir video tersebut dapat dilakukan ketika geometri dan konstruksi bilah ini sudah baik gitu. Ininya sudah rapi. Jadi yang dipangkas yang diurus ini saja nih, mata ini aja, nggak ngurusin badan. Makanya ngasahnya nggak lama gitu. Sebab itu kita nyatakan bahwa mengasah itu tidak lama. Nah, jadi dipahami lagi konsepnya bahwa ngasah itu seperti apa, lalu apa yang harus kita asah untuk di bilah sembelih ya tentunya. Bagian mana yang diasah, lalu ketika masih konveks seperti yang tadi gitu kan. Nah, seperti yang tadi ini, nah kita harus pangkas bagian ini dulu gitu, bagian ini dulu, sehingga menghilangkan hambatannya menjadi bilah yang flat V-grain. Kalau bisa, dan saran saya tetap menggunakan micro edge di bawahnya. Wah, itu kan kalau ngasah pakai BG, kan saya nggak punya BG, gimana caranya ngasah sampai istilahnya bisa membentuk micro edge seperti ini? Mudah kok. Caranya dibentuk aja dulu flatnya dulu, dibentuk rata seperti ininya dulu gitu kan. Nah, kalau mungkin dari awalnya begini konveks, bila antum bentuknya boleh koplak rawing, boleh betawian ataupun yang lainnya, terserah, bowie gitu kan. Nah, yang penting pangkas ininya dulu. Ketika sudah jadi seperti ini, nah ini kan sudah benar-benar kalau di batu asah tuh nempel, nah, gitu kan, nempel, itu sangat nempel dan rata. Nah, nanti antum membuat ini tuh, membuat micro edge ini. Nah, membuat micro edge ini dengan cara mengangkat sudut agak lebih tinggi gitu. Kalau tadi kan sudah rebah karena flat. Nah, ketika antum membuat menjadi micro edge, antum bisa buat menjadi lebih tinggi. Sudut asahnya menjadi lebih tinggi sedikit. Nah, nanti antum bisa lihat. Antum lihat saja, naikin sedikit sudutnya, lalu gerus. Lihat garis asahnya. Oh iya, tapi kecil banget.
agak rendahin lagi kalau kecil banget. Oh, cukup nih. Kalau ternyata terlalu besar karena terlalu rebah, agak naik. Nah, nanti antum yang lihat micro edge ini, gitu. Supaya dia akan menghasilkan garis micro edge-nya. Jadi bilahnya akan lebih kuat menahan benturan ataupun gesekan terhadap tulang pada saat proses penyembelihan. Itulah itu. Nah, mudah-mudahan konsep ini bisa dipahamin. Kalau agak kecepatan bisa diulang buat dipahamin kembali. Mudah-mudahan dari konten yang saat ini ada manfaatnya. Berharap ketika ini ada manfaatnya, antum dapat sebarluaskan, di-share aja, kan ada lambang share-nya itu, baik share ke Facebook, share ke WhatsApp ataupun kemana. Yang penting mudah-mudahan dapat tersebarluaskan sehingga proses persiapan untuk menyiapkan bilah-bilah untuk penyembelihan dapat berlangsung dengan baik, tidak membutuhkan waktu yang lama gitu. Karena nanti ketika antum sudah paham seperti yang tadi, seperti ini, antum nanti tinggal pilih. Bisa menggunakan batu asah untuk menghilangkan hambatan ini ketika antum punya bilah yang convex. Bisa menggunakan batu asah, bisa antum menggunakan belt grinder, bisa antum menggunakan media grinder tangan, hand grinder gitu. Tapi tentunya konsep itu juga harus antum ketahui bahwa jangan sampai terjadi overheat gitu, perubahan suhu harden yang sudah bilah yang sudah terharden atau tersepuh menjadi berubah, baik itu lebih ke muda lagi ataupun ke tua lagi ataupun rusak gitu untuk hardennya. Cuman kalau di batu asah insya Allah aman, tapi lama. Kalau di belt grinder insya Allah aman juga kalau antum tahu caranya. Biasanya kalau Bang El menyiapkan tempat gitu kan, di samping mesin belt grindernya itu air dan cairan coolant gitu, air ataupun cairan coolant, supaya ketika ini sudah mulai anget gitu kan, takut dia berubah karena suhunya, ini didinginkan, dinormalkan lagi gitu. Nah, seberapa jauh dia akan berubah nanti di konten-konten selanjutnya. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa share dan jangan lupa untuk subscribe yang baru mengikuti channel ini. Terus yang terakhir, kalau sampai ada hal-hal yang kurang ataupun tidak sependapat, mudah-mudahan tidak dijadikan suatu persoalan ataupun permasalahan. Adapun yang saya sampaikan ini adalah apa yang memang saya tahu, yang saya dapatkan informasinya dari guru-guru saya ataupun artikel yang pernah saya baca. Kembali kepada semuanya, mengukur ini manfaat atau tidak. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat, dan sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Dari saya, Ahmad Nabul Habibi, SDP Sedap Dipendang Production, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.